Selamat siang, Bapak Ibu, Romo Seko dan Suster juga semuanya. Kita jam 10 pas akan mulai pindoman dan kita awali dengan C. Ervin yang akan menyapa kita, lalu kita lanjutkan dengan pujian dari C. Lucy, C. Lili, dan Daniel. Kemudian Romo Seko akan menyampaikan firman kepada kita. Silakan C. Ervin. Terima kasih Vera. Shalom untuk semua dari peserta yang join di dalam Bunda Kudus Zoom pada pagi hari ini. Khususnya saya ucapkan untuk Anda semuanya, selamat Paskah. Biarlah kebangkitan Kristus semuanya tetap menjadi semangat di dalam hati kita, terutama di dalam zaman apapun juga ya, suka ataupun duka, semangat Kristus tetap di hati kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali pada kesempatan ini, di mana dengan segudang kesibukan dari Romo Seko ini, beliau menyempatkan waktu untuk melayani komunitas Bunda Kudus, khususnya untuk bindoman, yaitu Bina, Doa, dan Firman. Romo Seko mempunyai nama yaitu Seko Suwandi Marlindo dengan nama baptis Michael Benedictus asal Banjarnegara. Beliau sekarang berada di Purwokerto. Saya melihat begitu banyak kesibukan, saya bingung ini. Gimana nih Romo bisa membagi waktu dengan banyaknya acara ya. Kita satu komunitas Bunda Kudus saja ibu-ibu sudah kocar-kacir loh nih Romo. Nanti mungkin Romo jelaskan Romo berada di mana yang paling aktif di Purwokerto ya. Siapa tahu kalau pandemi sudah lewat kita bisa berkunjung ke Purwokerto. Sedikit kita perkenalkan komunitas Bunda Kudus ini, kita sudah berusia 28 tahun. Asalnya masih ibu-ibu muda, 28 tahun yang lalu, kita suka ngerumpi, tapi ngerumpinya daripada ngerumpi yang enggak-enggak, kita mengenal firman Tuhan. Yaitu dengan berkumpul, asalnya hanya 20 orang, kita itu belajar firman Tuhan, maka kita mempunyai visi misi bahwa komunitas Bunda Kudus ini menjadikan wanita tiang doa keluarga, dan mengajak ibu-ibu untuk lebih mengenal firman Tuhan. Saat ini komunitas Bunda Kudus mempunyai beberapa divisi, yaitu salah satunya Bina Doa dan Firman, kemudian kami mempunyai kursus Alkitab, yaitu kursus Alkitab Dei Verbum, yang dibina oleh Mater Robi Wawor UFM, dan kemudian kita juga mempunyai tim doa di mana setiap Senin pagi kami berkumpul tim doa untuk berdoa, dan kemudian kita mempunyai paduan suara. Selama pandemi ini paduan suara tidak terlalu aktif karena banyak gereja-gereja hanya online ya. Semoga di tahun ini sudah mulai offline dan kami mempunyai kegiatan kembali. Dan kemudian pada kesempatan ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam komunitas Bunda Kudus pada pagi hari ini, yaitu khususnya teman-teman baik yang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Padang, dari Kudus, kemudian dari beberapa negara yang lain ya, di mana saat ini mereka malam hari ya, dari Orlando, dari Texas, kemudian dari Pennsylvania, dari Villages, dan juga ada dari Belanda ya, saat ini jam 4 pagi ya, Ibu Gebi yang juga bergabung, dan juga teman-teman dari mana saja yang sudah berada dalam tempat ini, kiranya memberikan berkat Tuhan untuk Anda semuanya, khususnya melalui Romo Seko yang sungguh sangat akrab. Baiklah, kita akan awali acara pada pagi hari ini dengan pujian oleh Lucy Damayanti bersama dengan timnya. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, luar biasa. Ibu-ibu pendoa kita ini luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat malam juga yang di Amerika. Selamat petang juga yang di Belanda. Sungguh hari ini hari yang penuh sukacita, hari yang penuh rahmat, hari yang penuh gembira. Karena Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat Paskah untuk semuanya. Saat ini kita sungguh diberkati, Tuhan boleh mengirim hambanya Romo Seko dengan tema yang sangat amat luar biasa, supaya mereka menjadi satu. Saat ini kita boleh juga disatukan oleh Roh untuk boleh bergandeng tangan dalam hadiratnya, boleh menyembah, memuliakan namanya. Mari saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan
Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau ajak semua untuk menyatukan hati, menyatukan roh, menyatukan jiwa. Kita mau angkat tangan kita, satukan roh kami ya Tuhan. Amin. Kita bergandeng tangan secara virtual saat ini. Wajah-wajah yang sudah bersukacita, saya mau ajak, saya mengundang bersyukur. Kita memuji lagu ini dengan sungguh-sungguh hati. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi roh tercurah dari surga. Mari tepuk tangannya mana? Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa telah bangkit menebus setiap dosa kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau datang pada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan.
kami merasakan Engkau ada di setiap dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan di dalam paru-paru kami, untuk darah yang mengalir di dalam setiap jantung kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, hingga kami boleh dalam keadaan sehat berdiri saat ini. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau terus mengumpulkan setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kamu berbeda Tuhan, satu dengan yang lain, berbeda tempat, tapi kuasa Roh Kudus-Mu menyatukan setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu tak pernah terbatas Tuhan, untuk boleh menyatukan setiap kami, untuk boleh menjadikan kami satu di dalam Engkau Tuhan. Sertai saat ini kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Apapun keadaan kami, apapun masalah kami percayakan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah kami lihat, Engkau telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukur kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Sungguh Kau mengerti segala kebutuhan. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini kami datang Tuhan. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini kami datang, kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Kini kami datang
kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini Engkau terus memakai kami, Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama bersekutu, memuji-Mu, berdoa, dan boleh mendengarkan kebenaran firman. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Ini syukur setiap kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Sebab Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik, dan amat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk rahmat-rahmat-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk keluarga kami, untuk kami Tuhan. Kami salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, terima kasih. Terima kasih Yesus, dalam hidup kami. Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih. Pertolongan-Mu Yesus, perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima pemeliharaan, terima kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu menolong. Syukur kami, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami untuk rahmat-rahmat-Mu, pertolongan kasih, perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Penuhi hati kami sekarang Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Ini setiap kami Tuhan. Jadikan kami pendoa-pendoa-Mu, tiang-tiang doa di dalam keluarga kami. Kami mau membawa hidup kami sekarang Tuhan.
tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, pakai aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali ke hadirat-Mu saat ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Romo Seko Swandi yang telah Kau pilih untuk boleh memberkati kami semua. Saat ini kami siap Tuhan. Biarlah benih-benih yang ditabur di dalam setiap hati kami boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah di setiap kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo Seko. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, selamat siang, sudah siang ini. Dengan penuh sukacita kita berkumpul, dan pertama-tama aku mau mengucapkan selamat Paskah kepada semuanya. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan, dan juga selamat untuk bangkit semuanya. Ya, mungkin sebagai awal tadi sudah dikenalkan siapa saya. Nah, saya saat ini ada dua tugas pokok ya sebetulnya. Yang pertama itu menjadi pastor bantu atau istilahnya vikaris parokialis di paroki Kebumen. Kebumen itu sebuah kabupaten. Di dalam satu kabupaten ada 3 paroki. Paroki Kebumen tempat saya tinggal, ada paroki Karanganyar. Ini ada novisiat Romo MSc di situ. Umatnya yang di Karanganyar itu nggak sampai 200. Kalau Kebumen sekitar 950. Lalu ada paroki Gonggong, itu di kecamatan, tapi umatnya lebih banyak daripada yang di ibu kota kabupatennya. Yang di sana 1.200-an. Jadi kami itu kalau parokinya 3 itu bukan karena jumlah banyak, tapi karena ada hal-hal tertentu yang membuat kami terbagi menjadi 3. Keuskupan Purwokerto
Salah satunya Pak Joni dari Tegal ada di sini. Kami terbagi menjadi 25 paroki, nanti tanggal 17 Mei menjadi 26. Sedikit, tidak sebanyak di Surabaya juga kayaknya. Nah, kami ini sekali lagi kalau jumlah parokinya banyak bukan karena jumlahnya umatnya banyak lalu dipecah, bukan, tapi karena jarak yang berjauhan lalu jadi banyak gitu parokinya. Banyak paroki yang jumlah umatnya di bawah 500 itu ada. Yang di tempat lain menjadi stasi, kami sudah jadi paroki. Nah, tugas utama saya menjadi pastor bantu di paroki Kebumen dan juga membantu di yayasan berutusan di Purwokertonya yang mengelola sekolah tinggi ilmu komputernya. Nah, dalam kesempatan ini terima kasih beri kesempatan untuk bersama-sama dengan Anda semua di dalam renungan atau belajar membaca kitab suci dan memahami mendengarkan sabda Allah yang nanti akan jadi bahan. Kemarin saya minta tolong apa sih yang bisa jadi tema gitu ya. Lalu yang ditawarkan adalah Ut Omnes Unum Sin, sebuah tema yang ya mungkin orang mengatakan kayaknya sepele, tapi sebetulnya ini luar biasa sekali ini tema ini. Seingat saya, semoga tidak salah, dulu almarhum Bapak Uskupan Surabaya, Monsinyur Dibyo Karyono juga menggunakan Ut Omnes Unum Sin ini sebagai moto penggembalaannya. Kalau tidak salah begitu, semoga tidak salah. Ya, ini yang coba kita jadikan bahan untuk pagi atau siang hari ini. Ut Omnes Unum Sin ini, kalau kita lihat di dalam kitab suci, itu bisa kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 9 sampai dengan 21. Baik, kita baca saja bersama-sama dari Injil Yohanes bab 17 ayat 9 sampai 23. Para saudara sekalian bisa ikut membaca dari tempatnya masing-masing dalam keadaan mic-nya tetap mute supaya tidak tabrakan, supaya tidak rebutan ya. Ya Bapa, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku berkata kepadamu, datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran-Mu, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Nah, Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, itu tadi kutipan dari Yohanes bab 19 ayat 9 sampai dengan 23. Ini adalah bagian dari doa Yesus untuk para muridnya. Kita tahu bahwa sebelum Yesus itu memulai sengsaranya, doa ini diungkapkan oleh Yesus di dalam perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Nah, bagi saya, apa yang diungkapkan di dalam doa ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu loh bagi hidup kita sebagai pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut Yesus. Kenapa? Nah, itu seperti kalau orang mau meninggal dunia, lalu ada pesan-pesan wasiat yang disampaikan. Nah, sebetulnya doa ini sekaligus adalah pesan atau wasiat dari Yesus kepada kita, para pengikutnya. Maka kalau kita mengatakan saya ini pengikut Yesus, ya sebetulnya mau tidak mau, kita itu ya sudah mengikuti apa yang menjadi pesan wasiat Yesus ini. Nah, kalau Yesus di dalam pesannya ini jelas mengatakan, aku mau supaya mereka semua menjadi satu. Maka amanat untuk kita menjadi satu, itu yang mesti kita perjuangkan. Nah, sebelum melanjutkan mendalami pesan-pesan dalam kitab suci ini, saya mau cerita sedikit. Yang mungkin sudah teman-teman banyak yang tahu, saya punya 2 teman itu ya, si Pak Ijo dan Tulkiem itu. Nah, pagi tadi itu ada kehebohan itu. Kan sejak hari Jumat itu kan mereka tidak sekolah. Jumatnya kan tanggal merah, wafat Isa Al-Masih, judul di kalendernya itu. Lalu Sabtunya, ya karena 5 hari sekolah, maka Sabtu juga mereka nggak sekolah. Nah, minggunya ini kan Paskah, Minggu tanggal merah, nggak sekolah nih. Nah, pagi ini mereka mulai sekolah lagi, sudah pertemuan tatap muka PTM. Nah, ditunggu-tunggu, biasanya kan si Pak Ijo itu loh yang jemput si Tulkiem. Tapi sudah jam 7 kurang 20 menit, si Pak Ijo belum muncul juga. Maka ngalahlah. Si Tulkiem datang ke tempatnya Pak Ijo. Apa yang ditemukan di sana? Pak Ijonya masih tidur. Belum bangun. Kita tahu ya Bapak Ibu, kalau hari Senin itu kan hari paling mengerikan untuk anak-anak sekolah. Si kepingin memperpanjang liburan di hari Minggu itu. Akhirnya Pak Ijo juga iya. Lalu dadak digugah. Yang namanya gugah Pak Ijo itu jangan gugah angelepol. Kayak gugah gedebuk gedang itu. Diobah ya enggak tangi, dibengok ya tangi. Pokoknya susahnya minta ampun lah. Butuh proses lama untuk sampai bangun. Akhirnya yang terjadi, Pak Ijo berangkat sekolah, boncengke Tulkiem. Tapi Pak Ijonya enggak sempat mandi. Ya Allah, jangan tanya, ambune buka yang apa, pokoknya mangkat gitu ya. Sampai di sekolah, kan teman-temannya Pak Ijo dan Tulkiem tahu, wong wajahnya Pak Ijo itu wis ketok jelas lu ngadus kok. Nah, lalu temannya si Tulkiem mendekati Tulkiem, lalu dia tanya, "Yem, kowe kok gelem-geleme sih dadi pacare Pak Ijo?" Wis jan adus yo jarang, ambune kayak kae, nek genteni telat-telatan. Kok yo gelem-geleme kok iya. Pacaran sekian lama kok bisa tahan ngono lho. Jane apa sih sing diabot-aboti? Lalu Tulkiem menjawab, aku jandane yo ora ngerti ya. Yo sing luwih ganteng ya akeh. Sing luwih wangi ya akeh. Sing luwih sugih ya akeh. Wong aku be nek mangkat sekolah diboncengna motor bebek tahun 70, tinggalane mbae Pak Ijo. Tapi kepriwe sih ya? Yo, ya kepriwe wong nyatane aku seneng kok.
Temannya Tulkiam tanya lagi, Yem, kowe kan nek tampil rapi, wangi, ayu, le dibanding Pak Ijo, wis mambu, nek sepatune dibuka mambu, kelambine atau disetrika, beda banget ya, mbok golek sing mandani bang sih, mandani resik ya. Tulkiam mengatakan apa? Lah, kepriwe ya? Wong sing jenenge cinta. Mbok kaya ngapa ya? Ya senajan mambu ya tak kampet. Senajan ora tau adus ya tetep cedek kaya aku. Wis pokoke angel lah dijelasna lah. Engko esuk nek kowe wis jatuh cinta ngono kowe bisa ngrasakna kaya apa rasane wong jatuh cinta. Kabeh dadi apik. Lalu temannya si Tulkiam tadi mengatakan, jajal ya Yam tak deleng, kowe tahan ngasih kapan kaya gue. Wong gila bedanya aduh banget kowe kaya Pak Ijo kok. Jajal kowe tahan nganti kapan. Tulkiam mengatakan, kowe rasa jajal-jajal. Wong nyong pacaran kaya si Pak Ijo kowe wis 5 tahun nyatane si tahan ngasih siki. Temannya mengatakan lagi, ya wis jajal meneh ditunggu maning jajal. Kowe tahan ngasih kapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya sampai di situ dulu, nanti malah nggak jadi bahas kitab suci ya. Si Pak Ijo dan Tulkiam ini memang unik. Kalau dari sisi bedanya akeh banget lah. Saya itu orang Banyumas, maka dialeknya nanti juga dialek Banyumas itu ya. Dan saya tuh paling susah ngomong bahasa Indonesia penuh kalau dalam homili itu depan sampai belakang mesti bahasa Jawanya sing akeh gitu kan. Nah, semoga nanti bisa ditangkap bahasa Jawa saya. Tetapi justru disitulah yang menjadikan istimewa si Pak Ijo dan Tulkiam ya di situ itu. Di dalam perbedaan yang sangat mencolok, mereka berdua bisa pacaran, bisa tahan sekian lama. Bukan tanpa persoalan. Karena seringkali si Tulkiam ini juga sebetulnya protes dengan apa yang ada pada Pak Ijo. Kebiasaan-kebiasaan jelek. Tulkiam yang biasa apa-apa rajin ketemu dengan Pak Ijo yang juan, sembrawut banget. Salah satu contoh kesemrawutan yang pernah saya ceritakan juga. Si Pak Ijo itu kalau habis mandi, handuk iki jangan digeletak. Kita tahu ya, handuk basah itu kalau digeletak, mambu kan. Apalagi handuk basah, handuknya dikunggah bu setahun sepisan kayaknya. Terus ambune kayak ngapa? Sampai ibunya Tulkiam saja pernah mengatakan, Yem, apa ono calon liyane, nggo calon mantuku. Nek aku kon seleksi calon mantu, soal anduk itu saya lolos kae. Tapi nyatanya tetap tahan juga. Tulkiam pernah protes karena ketika Pak Ijo datang ke rumahnya ngapel, habis ngapel sepatunya hilang. Digondol kucing mergo mabut asi jajal. Kan jengkel. Tapi nyatanya ya tadi kon putus ngono ya wegah. Kenapa? Cinta. Nah, karena cinta itu yang kekuatan yang luar biasa. Nah, demikian juga, ini kembali lagi ke kitab suci supaya tidak bablas kemana-mana ya. Demikian juga pesan kesatuan yang disampaikan oleh Yesus itu landasannya adalah cinta. Kalau bukan landasannya cinta, pesan kesatuan itu nggak akan pernah bisa terwujud. Saya mau share screen lagi beberapa catatan yang saya punya. Semoga muncul dengan baik. Ya, ini. Kalau ngomong soal kesatuan yang disebut oleh Yesus, lalu kita tanya, kesatuan yang diharapkan Yesus itu kayak apa sih modelnya? Modelnya adalah model kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Di mana kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini tidak bisa dan tidak pernah boleh dipisah-pisahkan. Mereka selalu ada dalam kebersamaan. Ada yang tanya, ini kan paham yang keliru sebetulnya. Seolah-olah perjanjian lama itu masanya Allah Bapa. Perjanjian baru itu masanya Yesus. Lalu sekarang ini masanya Roh Kudus. Mungkin ini kita kemasukan cara pandang politis gitu ya. Ada orde lama, orde baru, kemudian orde reformasi. Enggak begitu juga.
Wong tiga pribadi Allah ini muncul sejak awal itu ya bersama-sama. Coba kalau kita lihat pada kitab Kejadian, ya kemarin malam Paskah itu kan baru saja dibacakan kisah penciptaan. Di sana dikatakan, pada awal mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firman Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara sekalian, Bapak Ibu, disebut di situ pada ayat pertama kitab Kejadian bab 1. Masih semuanya kosong. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi. Pada ayat 2 disebut adanya Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Loh, Roh Allah itu siapa? Ya Roh Kudus itu tadi. Maka pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus kan sudah muncul sejak awal. Roh Kudus. Lalu Allah Putra di mana? Ya ayat 3 itu. Berfirmanlah Allah. Firman yang menjadi manusia. Kata Yohanes dalam Injilnya bab 1 itu. Nah, artinya apa? Sejak awal mula pada 3 ayat pertama kitab Kejadian bab 1, 3 pribadi Allah itu sudah muncul. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Perjanjian Lama kalau dikatakan itu eranya Allah Bapa itu ya salah. Roh Kudus dan Allah Putra sudah muncul kok di situ itu. Perjanjian Baru itu bukan hanya eranya Yesus loh. Kan Yesus berdoa kepada Allah Bapanya. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Kesaksian Allah Bapa, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu jelas, bukan pribadi yang terpisah-pisah, tapi 3 pribadi yang memang menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. 3 pribadi ini bersatu dalam ikatan kasih. Maka sama, ketika Yesus berpesan kepada kita, pesan wasiatnya supaya kita bersatu, ya landasannya kasih. Kasih yang mengalahkan segala-galanya. Tadi seperti si Tulkiam dengan Pak Ijo tadi. Ada banyak alasan untuk berpisah. Ada banyak alasan untuk terpecah. Ada banyak perbedaan. Tetapi landasan kasih yang menjadi landasan relasi si Tulkiam dengan Pak Ijo dengan Tulkiam, itulah yang membuat mereka kuat. Jadi landasan kesatuan Allah Tritunggal itu kasih. Landasan kesatuan kita juga kasih. Lalu pengikatnya apa? Kesatuan kita, tali persaudaraan kita dalam iman, harapan, dan kasih. Santo Paulus mengingatkan, tinggal 3 hal ini. Iman, harapan, dan kasih. Yang lain bisa hilang. Iman, harapan, kasih tidak pernah hilang. Maka yang menjadi pengikat, kesatuan Allah Tritunggal dan juga terutama kita pengikut-pengikut Yesus, talinya adalah iman, harapan, dan kasih. Dari situ kita melangkah lebih dalam lagi. Semangat dasarnya apa? Iman, harapan, dan kasih itu apa semangatnya? Pengampunan. Ya, tadi saya mengatakan, Janet Tulkiam itu ya jengkel dengan Pak Ijo. Tetapi karena dia punya semangat memaafkan, semangat pengampunan, maka kesatuan mereka sebagai orang yang sedang pacaran itu kemudian bisa bertahan. Kalau ada pengampunan, yo Tulkiam wis milih liyane baik. Karena memang Pak Ijo seringkali juga menyakitkan, tingkah lakunya Pak Ijo menyakitkan hatinya Tulkiam. Tapi karena Tulkiam punya semangat pengampunan, nah disitulah relasi mereka tetap terjaga. Karena si Pak Ijo juga punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf, minta ampun kepada Tulkiam. Relasi mereka bertahan. Maka semangat dasar kesatuan kita yang dikehendaki oleh Allah melalui Yesus Putranya adalah pengampunan. Relasi macam apapun, kalau tidak ada pengampunan, yang landasannya kasih tadi, tidak akan pernah bisa bertahan. Kenapa? Yo, kita itu manusia, katanya tempat salah dan dosa. Ya pasti ada pengalaman-pengalaman, ada saat-saat, ada peristiwa-peristiwa yang menjengkelkan, yang membuat kita kecewa. Nah, disitulah persis butuh pengampunan itu. Saudara sekalian yang terkasih, kalau ngomong kesatuan sih katanya gampang gitu ya.
Pancasila juga ngomong persatuan Indonesia itu. Dalam kitab suci yang namanya soal relasi, kasih, persaudaraan, kesatuan sering disebut. Tapi dalam kenyataannya kesatuan itu seringkali tidak mudah diwujudkan. Saya mencatat beberapa alasan. Yang pertama, kita ini cenderung melihat perbedaan. Karena memang perbedaan itu gampang kelihatan. Sementara kesatuan seringkali tidak mudah dilihat. Apalagi kalau yang melihat itu orang yang egois. Singketon itu mesti beda-beda tok. Yang sama-sama ini, sama lah nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda semua bisa ambil kertas HVS kosong, lalu tengahnya kasih titik dengan bolpen atau spidol. Berikan saja kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Lalu tanya, apa yang kamu lihat? Pasti dia akan mengatakan titik hitam. Kertas folio yang ukuran F4 itu 21,5 kali 33 itu tidak dilihat. Yang dilihat hanya satu titik hitam yang sangat kecil tapi ada di situ. Yaitu, nanti yang kesamaan yang menyatukan itu tidak dilihat, kertas putihnya, tapi yang dilihat titik hitamnya yang walaupun cuma sak cuil, tapi itu titik hitam. Yalah. Ya kalau cara pandangnya seperti itu ya sampai kapanpun kesatuan tidak pernah terwujud. Yang hitam itu selalu lebih kelihatan walaupun kecil daripada kertas putih yang begitu luas itu. 21,5 kali 33 itu. Juga ada kecenderungan kenapa semangat kesatuan yang dikehendaki Yesus itu tidak mudah diwujudkan oleh kita. Ada pikiran yang sudah terlanjur menempel pada benak kita bahwa yang berbeda itu tidak bisa disatukan. Oh beda ya beda, bisa digatuk-gatuknya kayak apa itu tetap tidak bisa. Nah, pikiran itu yang sudah muncul sehingga belum apa-apa sudah mengatakan tidak mungkin, dan tidak mungkin. Padahal yang betul, yang berbeda itu bukan tidak bisa disatukan, tapi tidak bisa dibuat sama, tidak bisa disamakan, karena memang dasarnya beda, tapi selalu bisa disatukan. Ini yang harusnya selalu muncul. Ya, karena apa buktinya? Kawinan yang diakui oleh gereja dan juga umum itu kan laki-laki dan perempuan. Nah, jelas lanang kayak wadon ya beda. Tapi nyatanya bisa disatukan. Laki-laki tidak bisa disamakan dengan perempuan. Perempuan nggak bisa disamakan dengan laki-laki. Tapi bisa disatukan. Membentuk satu keluarga. Malah yang tidak boleh, lanang kayak lanang, wadon kayak wadon. Itu yang tidak boleh. Maka yang berbeda bukan tidak bisa disatukan. Tidak bisa, atau mungkin lebih tepatnya tidak boleh diseragamkan, disamakan. Jadi biar tetap berbeda. Yang berbeda itulah yang kemudian disatukan. Saya merasa ini mesti dipahami dulu. Karena kalau paham kita salah, lalu cara kita mewujudkan wasiat Yesus tadi, agar semua menjadi satu, bisa salah juga nanti itu. Lalu yang berbeda harus dibuang, harus disamakan semua. Ya, gereja itu sangat menghargai keberagaman sebetulnya. Perbedaan-perbedaan yang ada sangat dihargai. Budaya-budaya lokal sangat dihargai. Maka kalau di Jawa ada misa dalam bahasa Jawa, itu kan salah satu bentuk untuk menghargai keberagaman yang ada. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika saya kecil rasanya soal keberbedaan, keberagaman itu tidak terlalu bermasalah ya. Hanya sekarang ini semangat persatuan itu menjadi semakin sulit karena orang lebih cenderung menunjukkan, menekankan yang berbeda itu gitu loh. Kan situasi sekeliling kita ikut membentuk diri kita. Termasuk tadi, ketika sekeliling kita suasananya sangat menekankan keberbedaan itu, mau tidak mau kita juga ikut terpengaruh juga. Yang dipikirkan yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda. Soal kesatuannya menjadi kurang diusahakan itu. Orang belum apa-apa sudah mengatakan nggak mungkin itu tadi. Nah, kita menyadari sungguh bahwa gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus ini mesti menjadi teladan.
Ya gereja itu kan berada di dunia. Kita ini ada di dunia. Kalau Yesus mewasiatkan supaya kita mempunyai semangat kesatuan agar kita semua menjadi satu, sebelum kita ngomong bersatu dengan yang beda iman, yang beda agama, katakan begitu, bagaimana kita ini lebih dulu menjadi teladan gitu loh. Gereja itu kita semua. Jadi kita yang punya tanggung jawab memberikan teladan. Dunia sekarang ini, masyarakat sekarang ini kan krisis keteladanan. Ngomong supaya bersatu, tapi tokoh-tokoh yang kita lihat, yang kita tokohkan, tidak bisa bersatu. Ngomong soal cinta kasih, pengampunan, di dalam gereja sendiri juga terjadi perpecahan, bisa jadi. Bukan hanya antara umat, tapi mungkin antara imamnya, kami, para imam yang satu sama lain tidak nyambung, bukan hanya tidak sambung, tapi saling bersaing, mungkin entah apa yang dibersaingkan, atau juga pastornya dengan para biarawan-biarawatinya, ada romo dengan suster yang diam-diaman itu ya. Ya mungkin itu juga menjadi keprihatinan. Bagaimana ngomong kesatuan? Lalu kita nggak bisa kasih teladan kok. Padahal kekayaan gereja itu terletak dalam keberagamannya. Maka keberagaman dalam gereja tidak boleh jadi penghalang kesatuan umat. Ada yang punya gaya doa hening, meditatif ya. Ada yang berdoanya dengan puji-pujian seperti tadi. Ada yang berdoanya sekelompok legio dengan diam dalam hening. Akan macam-macam. Ini kekayaan. Kekayaan yang membuat gereja menjadi indah. Ya, mestinya ini tidak menjadi penghalang bagi kesatuan umat. Bahkan keberagaman itu liturgi. Cara mengungkapkan iman di dalam gereja itu bisa bermacam-macam. Yang disebut dengan inkulturasi liturgi. Ini kan cara mengungkapkan iman sesuai dengan budaya-budaya lokal yang sesuai dengan ajaran iman. Nah, gereja itu menerima itu. Bukan menjadi sesuatu yang memecah mestinya. Bahkan dalam mewujudkan iman, kekayaan ini luar biasa sekali. Ada yang mewujudkan imannya dengan terlibat di PKK, ada yang terlibat di pengurusan RT/RW, dan semacam-macam. Itu pewujudan iman. Baik pengungkapan iman maupun pewujudan iman bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ini kekayaan kita bersama, bukan untuk memecah sebetulnya. Maka kalau alasannya, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa berdoa hening, saya tidak bisa berdoa dengan puji-pujian, ya mestinya bukan menjadi alasan untuk memisahkan diri. Silahkan menggunakan ungkapan iman, pewujudan iman yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Tapi kan intinya satu, kita semua anggota tubuh Kristus. Ada lagunya. Kita semua adalah tubuh Kristus, Yesus pemimpin kita. Itu, kesatuan itu yang mestinya menjadi pegangan kita. Saya mengatakan, kita tahu ya dalam kisah penciptaan tadi, yang dikisahkan pada malam Paskah itu, di situ setiap kali menciptakan sesuatu lalu dikatakan, Allah melihat segalanya baik. Allah melihat segalanya baik. Lalu ketika menciptakan manusia, Allah mengatakan, Allah melihat semua itu sangat baik. Kalau Allah itu maha baik, bahkan sangat baik, maka mari kita meyakini bahwa semua yang diciptakan Allah itu juga baik. Termasuk keberagaman yang adalah karya Allah, itu juga pasti baik. Jadi kalau kita menolak keberagaman, dan kita jadikan alasan untuk tidak bersatu, itu namanya kurang ajar kepada Allah. Wong Allah sing kepengin kok. Allah yang membuat kok kita tolak. Allah sendiri menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang unik. Tidak ada duanya, semuanya khas. Nah, kekhasan atau keunikan ini mestinya menjadi kekuatan dan kekayaan dalam mewujudkan keinginan Yesus agar semua menjadi satu. Kita lihat saja lah ya, contohnya lah, Yesus itu muridnya cuma 12. Didampingi intensif selama kurang lebih 3 tahun. 12 itu latar belakangnya beda-beda.
Semuanya dijadikan rasul. Tapi ada yang nelayan. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini ahlinya, ahli nangkep iwak. Wong wis cilik wis dilatih jadi nelayan. Ada tukang pajak. Matius, Lewi. Itu kan pemungut cukai alias tukang pajak. PNS. Lalu Simon Selot. Simon Selot itu apa sih? Simon Selot itu kepala dalam tanda kutip kelompok berjuang. Yang tahunya ya berjuang secara militer. Lalu yang macam-macam lagi itu, 12 orang itu. Semua dikumpulkan dengan latar belakangnya yang berbeda-beda, dengan panggilannya yang masing-masing, menjadi 12 rasul Yesus. 12 saja beda-beda loh ya. Apalagi kita yang sak gereja, sak paroki, sak keuskupan, satu gereja universal di bawah pimpinan Bapak Suci. Ya kalau macam-macam, ya jelas wong 12 WB itu apa sing miliatan ini. Caranya juga berbeda-beda loh. Ada yang semangat banget muridnya Yesus. Ada yang yo melu wae lah. Ada yang mungkin tidak begitu semangat ketika dipanggil. Filipus itu ketika dipanggil itu sedang ada di bawah pohon ara. Ngapa? Dia sedang tidur itu. Mau lagi tidur aja diundang. Petrus lagi beresi jala diundang. Lewi lagi duduk mau nagih pajak diundang. Caranya beda-beda. Maka kesatuan yang dikehendaki Yesus, yang diharapkan Yesus terjadi di antara para muridnya dan kita semua yang mendapat pewartaan dari 12 rasul itu bukan berarti disamakan semua. Yesus menghendaki, yuk kita bersatu dengan segala latar belakangmu, dengan segala macam budayamu, pribadimu, yuk jadi siji, jadi muridku. Ini yang harus kita perjuangkan sebetulnya, saudara sekalian. Maka pertanyaan saya itu, kenapa sih kita tuh malah lebih sibuk mempersoalkan keberagaman itu ketimbang mengupayakan kesatuan? Ya enggak apa-apa. Ada orang yang bisanya berdoa dalam hening, ada yang berdoanya dengan puji-pujian, ada yang tidak bisa apa-apa. Ya masing-masing kita mencoba berpikir, apa yang bisa saya buat untuk mewujudkan kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus ini. Kita tuh kadang-kala menjadi aneh. Yang dipesankan tidak dilakukan, tapi yang tidak perlu malah kita lakukan. Ada banyak hal yang bisa menyatukan kita, baik secara positif maupun negatif. Gini Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok ini menyebut diri komunitas. Kayak komunitas itu nuansanya positif gitu ya. Tapi ada kelompok, ya sebetulnya ya komunitas juga, tapi arahnya negatif. Lalu kita sebut dengan gerombolan. Kita disatukan, ada alasan yang menyatukan. Mereka juga punya alasan yang menyatukan. Jadi kesatuan itu kan bisa secara positif maupun negatif. Nah, saya melihat kesatuan ya, soal kesatuan itu ya, soal solidaritas kesatuan gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian pernah lihat ya kelompok anak-anak punk yang sering kali dipandang negatif itu, kelompok punk jalanan itu ya. Ya mungkin sekop penampilannya pancen dan yo semrawut gitu ya. Tidak semua anak punk itu banyak yang tidak kelihatan tertata hidupnya gitu. Tapi coba lihat, belajar dari mereka bagaimana mereka membangun persaudaraan, kesatuan di antara mereka. Kalau ada pertunjukan atau pertemuan kelompok punk, mereka ini tidak saling kenal, berangkat dari tempatnya masing-masing, dengan caranya masing-masing, ono sing mlaku, ono sing nuntut numpak truk nunut, ada yang wah semacam-macam pokoknya. Tapi mereka semua datang berbondong-bondong ke satu tempat yang sama untuk merayakan kebersamaan. Dari situ saja kita kadang-kadang sudah kalah. Semangat mereka ngumpul itu lebih kuat daripada semangat kita berkumpul ke gereja memuji Tuhan. Mangkat gereja udan, lah ngesuk baik. Itu Sabtu malam itu. Minggu pagi, lah tangine ogah tangi kasih kok sore baik. Minggu sorenya hujan lagi, wis lah asik dah gereja minggu ngarep baik. Itu soal misa.
Apalagi soal ngaku dosa. Paskah kecadakan Natal wong wingi Advent bareng ngaku dosa. Advent ngawe bae lah. Advent berikutnya lah ya sempet ye. Tunda lagi. Sudah nunda mau ngaku dosa, lah wis kadung isin, wis kesuwen ngaku dosa. Gak jadi lagi. Kalah dengan semangatnya teman-teman anak-anak pang jalanan itu. Dikon ngumpul semangat. Mbuh carane kepriye mangkat. Nah, kita lain. Nah, itu. Soal kebersamaan solidaritas di antara mereka. Mungkin kalau dari segi kesehatan ya tidak higienis ya. Lah, duit-duit semending sedikit gitu ya. Lalu pengen minum. Tuku es teh, membeli es teh hanya bisa membeli 1 plastik. Sing seplastik diombe wong akeh, sak sedotan ya aja kakean. Sebelah mana? Sak plastik teh bisa diminum banyak orang. Soal berbagi. Mereka lebih menang dibandingkan kita. Eman-eman nyong yang entek kok belum puas. Yang lain nggak kebagian. Lihat. Cara mereka membangun persatuan, persaudaraan, solidaritas. Walaupun mungkin menurut hitungan kita, cara pandang kita salah, tapi hidup mereka sungguh lebih kuat kebersamaannya. Ini. Maka kita juga bisa belajar itu. Bagaimana sih mewujudkan cita-cita Yesus? Belajar dari anak-anak pang yang walaupun sering dinilai negatif, tetapi malah menghidupi semangat kesatuan yang dicita-citakan Yesus itu bisa jadi. Lalu ada juga selain kesatuan-kesatuan yang dibangun landasannya positif, kadang-kala juga muncul kesatuan yang pondasinya dititipkan ke pihak lain sehingga gampang ambil, gampang hancur ya gitu. Contohnya, kita itu paling tidak saya ya, sejak kecil itu diajari dalam pelajaran PMP atau sejarah atau PPKN. Bangsa Indonesia itu bersatu dari segala macam suku yang macam-macam itu. Kita semua bersatu karena senasib sepenanggungan dijajah Belanda 350 tahun lamanya. Alasan persatuannya itu. Berarti kita mesti berterima kasih itu kepada Belanda. Terima kasih Belanda sudah menyatukan kami. Sudah dijajah sehingga kami bersatu. Nah repotnya sekarang Belandanya sudah tidak ada. Yang menyatukan sudah tidak ada, yang menjajah tidak ada. Makanya pada ribut dewe itu. Kan ribut sendiri, bertengkar sendiri kan. Karena apa? Itu tadi, pondasi persatuan bangsa kita tanpa sadar itu dititipkan kepada Belanda. Jadi Belanda lah yang menyatukan kita. Kan konyol sebetulnya itu. Maka hati-hati. Jangan-jangan kita membangun kesatuan juga karena senasib sepenanggungan. Bahayanya, nanti ketika nasibnya sudah tidak sama, yang ditanggung sudah beda, persatuan kita hancur juga. Padahal yang dikehendaki Yesus bukan itu. Ada kesatuan berdasarkan kesamaan-kesamaan. Itu juga bahaya lagi kalau hanya mengandalkan kesamaannya loh ya. Karena yang sama bisa berubah jadi berbeda. Ketika yang sama sudah menjadi berbeda, kesatuan juga tidak akan muncul lagi. Maka sekali lagi, kesatuan yang diharapkan Yesus itu adalah kesatuan yang modelnya kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus, landasannya adalah kasih. Itu yang permanen, tidak yang lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya stop share dulu. Tim pujian siap menyanyi. Utomles Sin ada lagunya. Silakan tim pujian kalau mau menyanyi, saya kira baik ya. Siap? Iya, iya Romo. Pokoknya tema kesatuan lah. Oke. Silakan. Tuhan jadikan kami satu di hadapan-Mu seperti kerinduan-Mu, agar semua dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Agar
diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami mau merendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih tim pujian. Ya, mulailah dari kami dulu, jadikan kami satu. Tapi soalannya itu gini malahan. Yesus, Allah sudah menjadikan kita satu. Mau masalahnya kita sendiri sing sok mecah-mecah. Persoalannya kan di situ sebetulnya. Jadi kalau kita mohon Tuhan mulailah dari kami, Tuhan jawab wes. Awong kowe wes sing ngeyelan gitu kan. Ini yang jadi kadang-kala konyolnya di situ. Dan kan kesatuan yang diharapkan Yesus tadi saya katakan tidak mempersoalkan soal perbedaan ya toh. Saya punya pengalaman di Paroki Kebumen ini. Ada satu anak muda, ibunya dulu Katolik. Kurang lebih usianya sama dengan saya, ibunya. Lalu ibunya ini menikah dengan Muslim, maka menjadi ya otomatis menjadi Muslim ya. Tapi yang aneh, anaknya ini sekarang kembali ke pangkuan gereja menjadi Katolik satu-satunya di dalam keluarga itu. Saya mau menunjukkan videonya. Dia penyanyi, karena dia berlatar belakang Muslim, maka dia juga sangat baik dalam bahasa Arabnya. Dia menyanyi dalam bahasa Arab. Semoga ini nanti kita lihat ya. Anak muda ini tampilannya kalau kita lihat mungkin seperti anak pang. Tapi lihat suaranya. Sebentar saya sharekan. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفعت يا والدمع بات يبكي
secret chord that David played and that pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major leaf, the powerful king composing hallelujah. اليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الخدود فالقلب منكسر وترفي حاري. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi. Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi. Dia menyanyikan haleluya, tapi di dalam dia pakai bahasa Arabnya sebagai mantan muslim bagi saya. Itu suatu yang luar biasa. Satu yang mungkin tidak pernah kita bayangkan bahwa inilah kita masuk kekayaan gereja sebetulnya. Maka ya kalau kita mengatakan kita bersatu ya itu tadi dengan segala macam latar belakang. Ya Inggi ini namanya Inggi. Inggi itu memang backgroundnya dulu muslim. Ya kita terima dia dengan segala yang bisa dia berikan untuk kita, untuk gereja kita ini. Maka para saudara sekalian, saya kira semangat-semangat seperti inilah yang mesti kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa kesatuan kita bukan kesatuan yang macam-macam, tapi kesatuan yang memang didasarkan oleh iman itu ajalah. Ini ketika malam Paskah. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, dia bukan hanya bisa menyanyi di luar. Kami kemarin coba untuk pertama kalinya, ini termasuk kenekatan kami, mencoba dia untuk mazmur tanggapan di malam Paskah. Itulah yang dia tampilkan tadi. Dengan, ya kalau dilihat pemazmur dengan tatonya yang begitu banyak, dengan rambutnya yang berwarna-warni, mungkin orang pikir, ini apa-apaan ini? Mau misa kok kayak gini. Tapi kan bukan itu yang menjadi inti. Tapi iman kita, niat dia untuk juga memberikan suaranya memuji Tuhan. Lah, kenapa tidak? Ada tinggal sedikit bahan yang mau saya sampaikan. Dengan melihat itu semua tadi,
Kesatuan yang dikehendaki Yesus. Kesatuan yang terjadi di tengah para muridnya termasuk kita tanpa mempersoalkan keberagaman yang ada. Allah menghendaki keberagaman. Maka persatuan itu berarti kesatuan yang terjadi dalam keberagaman. Terjadi di tengah perbedaan-perbedaan yang bisa jadi menjadi alasan perpecahan. Dalam perbedaan yang jadi alasan perpecahan, persatuan itu. Kesatuan yang dikehendaki Yesus adalah kesatuan yang berdasarkan satu iman, harapan, dan kasih. Kesatuan yang dikehendaki Yesus adalah kesatuan yang inklusif, bukan yang eksklusif. Kesatuan yang menerima yang lain, yang punya kehendak baik bahkan untuk semua makhluk, bukan untuk kehendak baik hanya untuk semua manusia, tapi kehendak baik untuk semua makhluk. Utuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Itu artinya bukan hanya untuk manusia saja. Menerima yang lain yang berkehendak baik, yang dalam tanda kutip penampilannya yang wujudnya berbeda. Kesatuan yang dikehendaki Yesus adalah kesatuan yang menghasilkan buah yang baik dan melimpah, sehingga menjadi berkat untuk orang lain. Ini tampak sebetulnya dalam budaya gotong royong yang sudah kita miliki sebagai budaya bangsa Indonesia, membantu satu sama lain. Mewujudkan mimpi-mimpi tentang dunia baru yang indah, yang makin layak dihuni karena dipenuhi cinta. Saya sudah mengalami itu. Bagaimana saat ini saya punya anak-anak asuh cukup banyak, mulai dari yang sekolah. Kalau SD, SMP itu hanya membantu untuk seragam dan sebagainya, tapi untuk SMA itu untuk bayar sekolah, kuliah juga untuk bayar kuliah. Saya bisa membantu mereka, bukan karena saya nggak bisa apa-apa, tapi ada kesatuan teman-teman yang punya keprihatinan yang sama, yang punya keinginan sama, mewujudkan mimpi-mimpi mereka supaya bisa sekolah. Nah, kemudian ini bertemu dan akhirnya kami bisa membiayai sebagian di antara mereka. Tidak semua, karena kami juga tidak punya mimpi bahwa nanti kita bisa menyekolahkan sekian banyak. Enggak. Pokoknya adanya berapa, ya itu yang kami pakai, yang saya pakai untuk membiayai anak-anak saya itu. Jadi tidak pernah mimpi yang muluk-muluk lah. Oh, duit-duitnya semene ya semene tak anggo. Nah, duit-duitnya sakmene ya tak anggo. Ada kadang-kala terjadi juga. Mau saya minta dibantu. Oh, dhisik aku yang duit jatah karena yang sudah ada ini sudah habis untuk membiayai yang ini. Tapi kami punya keinginan bersatu menghasilkan buah yang baik untuk membantu orang lain. Inilah kesatuan yang dikehendaki Yesus. Bukan kesatuan yang egois hanya untuk kepentinganku. Bukan. Tapi kesatuan supaya banyak orang merasakan juga buah-buah berkatnya. Nah, kemudian yang berikutnya, beberapa hal konkret ya. Selagi memungkinkan dan harus diperjuangkan, bagaimana kehadiranku menjadi pembawa kesatuan dimanapun aku berada. Dalam keluarga saya menyatukan, dalam gereja saya menyatukan, dalam masyarakat pun saya menyatukan. Di dalam situasi yang kadangkala tidak kondusif, bagaimana saya tetap membawa semangat kesatuan. Tadi kan katanya mulai dari diri kita, ya mulai dari keluarga kita, mulai dari jemaat keluarga umat kita, dan dari masyarakat di sekitar kita. Lingkungan kita, komunitas-komunitas kita. Satu komunitas itu jangan tabrakan. Jangan bersaing secara tidak sehat dengan komunitas yang lain, saling menjatuhkan. Loh, kita itu sama-sama gereja kok. Ketika kita belum mampu menjadi sumber kesatuan, minimal jangan menimbulkan perpecahan. Menyatukan nggak bisa, malah memecah. Nah, itu kan kacau sekali. Isu gosip, hoax, dan lain-lain, itu pemecah belah. Maka jadi orang Katolik itu jangan jadi penyebar hoax, apalagi menjadi pembuat hoax. Bagi saya, ini bukan hanya soal urusan kesatuan bangsa, bukan, tapi ini soal iman. Jadi kalau ada yang ngomong jangan menyebarkan hoax, oh koyo juru bicara pemerintah, oh bukan. Saya jadi juru bicara Tuhan untuk ngomong soal iman. Karena menyebarkan hoax itu sama saja menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan itu sama saja kita tidak memperjuangkan wasiatnya Yesus untuk mewujudkan kesatuan. Bagaimana mau ngomong kesatuan keluar sana kalau di dalam kita sibuk dengan hoax itu dan terpecah belah satu sama lain. Lalu yang ketiga, kebenaran itu dikatakan hanya milik Allah. Maka kita benar ya iya, tapi jangan merasa saya tok yang paling benar. Yang lain salah. Itu kalau sudah mulainya begitu,
maka kesatuan itu tidak akan pernah muncul. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, ini beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin tidak banyak membantu, mungkin juga sudah banyak yang tahu begitu ya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan lagi, ini masih Paskah loh. Kebangkitan kita itu salah satunya kebangkitan membangkitkan kebersamaan, kesatuan. Yesus baru bangkit, kita sudah memecah belah. Aduh, loh lah Yesus mati ini gak ngopo, juga anek kono kuwi. Kita ini bukannya ikut membela Yesus, ikut mati demi kesatuan, malah Yesus menyatukan, kita memecah. Kalau itu di paroki gitu, kalau ada satu lingkungan yang sudah gede anggotanya gitu ya, saya mengatakan jangan dipecah, dikembangkan. Karena ada yang mengatakan, jadi kon satu dipecah. Maka saya mengatakan, saya tidak memecah lingkunganmu, mengembangkan dari satu lingkungan menjadi 2-3 lingkungan, mengembangkan. Jangan menggunakan kata lingkungan ini dipecah, kesannya elek banget loh. Dikembangkan. Kenapa dikembangkan? Karena ketika dikembangkan, lalu kesatuan itu menjadi semakin berbuah, buahnya semakin banyak, semakin dinikmati banyak orang. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, sekaligus nanti saya menjawab saja yang ada di chat itu ya. Kalau ada yang bertanya, saya mulai dari atas saja. Saya bantu membacakan ya Romo. Ya silakan. Ya, ini ada umat namanya Cik Mimi menanyakan kalau ada teman yang bukan Kristen yang bukan Katolik menanyakan apakah kamu Katolik karismatik. Nah, itu jawaban yang tepat bagaimana ya Romo? Karena kan kita ini Katolik satu gitu. Iya. Iya memang Katolik itu satu. Jadi ya tidak ada aliran-aliran di dalamnya gitu ya. Cuma bagiku gini, ini kan yang kadang-kala ditanyakan begitu karena mereka melihat cara berdoa yang berbeda itu tadi. Iya. Jadi Katolik hanya satu, hanya kami cara berdoanya ada yang dengan cara hening, meditatif, tapi ada juga yang dengan puji-pujian yang seperti ini. Itu hanya ya disampaikan saja, ini hanya cara kami berdoanya. Nah, ya kalau disebut aliran Katolik itu di dunia itu kan memang hanya ada Katolik Roma dan Katolik Ortodoks gitu ya. Di dalam Katolik Roma sendiri ada ritusnya. Nah, ritus liturginya beda. Ini juga mungkin ritus doa yang berbeda. Misalkan ritus Bizantin itu kan pendupaannya itu bukan hanya begini, bukan, tapi sampai diputar begitu wiruknya itu. Katolik tetap, tapi ritus Bizantin. Nah, demikian juga dengan karismatik, saya kira hanya ritus atau cara doanya yang berbeda. Maka mesti disampaikan saja, yuk kami Katolik tidak mengenal aliran, hanya cara doa kami bermacam-macam di dalam satu gereja ini. Ada yang pakai puji-pujian beria, ada yang dengan doa hening meditatif, ada yang ya macam-macam begitu. Bahwa ini bukan aliran, tapi sebuah kekayaan cara doa yang berbeda-beda. Nanti jangan-jangan yang meditatif dikira penganut Buddha malahan. Hening gitu. Sebetulnya kan tidak. Begitu. Itu jawaban saya mungkin tidak persis begitu, tapi saya hanya mau mengatakan supaya jangan terkesan gereja Katolik pecah-pecah. Enggak. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung bertanya kepada Romo. Saya terkesan dengan contohnya Romo yang kertas putih dengan titik hitam itu Romo. Kadang-kadang saya juga tergoda kalau ditanya ini apa ya titik hitam gitu. Itu Tata nggak bisa nih ya. Itu juga kadang-kadang membuat kita tuh memandang jelek diri kita loh. Karena kita kan punya kelemahan ya. Kita semua punya kelemahan kan. Lalu kita hidup itu fokusnya pada kelemahan kita. Lupa bahwa Allah memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita. Oh, saya dulu pernah, misalkan, ketika kecil saya pernah nyolong. Lalu yang terkesan itu, nyolong. Terhadap orang lain juga gitu. Mantan maling itu kan sudah tidak maling. Tapi yang dicap mantan maling, berarti titik hitamnya, itu terus yang digatek kayak gitu loh. Benar, kalau itu yang jadi kekuatan kita nggak bisa membangun kesatuan kok. Orang Jawa mengatakan, nek kabeh wong kuwi nek dipetani tahu ya istilah dipetani? Dipilih.
Ya, zaman dulu itu kan banyak kutu ya. Terus dipetani, digoleki kutune gitu tuh. Setiap orang nek dipetani mesti ketemu salah gitu loh. Iya. Itu, maka jangan ojo metani wong. Betul, betul, Romo. Bagus sekali, Romo. Sharingnya hari ini sangat bagus karena kita diajar untuk melihat perbedaan itu bukan sebagai sesuatu yang membuat kita terpisah-pisah, tapi justru menyatukan kita. Karena kan Yesus itu satu tubuh, tidak terdiri dari kepala saja, tapi ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam gitu. Jadi memang berbeda-beda, tapi tetap satu di dalam Kristus gitu ya, Romo ya. Betul. Iya. Jadi kalau kita punya keunggulan-keunggulan, itu mesti kita lihat sebagai bagian dari satu tubuh itu gitu loh. Saya bisa membuat ini, itu berarti saya sedang bertindak sebagai apa? Sebagai tangan, saya bisa mengambil, saya bisa memberi. Nanti ada yang lain lagi, mungkin ada yang bisa menyumbangkan ide-ide gitu ya. Ya ini kan berarti saya sedang menjadi bagian otak gitu di dalam satu tubuh itu gitu. Jangan lupa Santo Paulus juga mengingatkan, nah ini kan juga berkaitan dengan apa? Kekhasan kelompok doa karismatik dengan bahasa lidah Sanjane. Sebetulnya saya menyebut bahasa lidah ya, yang disebut bahasa roh itu ya. Paulus kan juga mengingatkan ada yang bisa berbahasa roh, tapi ada juga yang bisa menafsirkan. Ada juga yang tidak bisa. Nah ini tetap satu kesatuan. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang paling tinggi adalah Yesus sebagai pemimpin kita. Jadi jangan ada yang merasa saya bisa ini berarti saya lebih tinggi dari yang lain. Termasuk yang punya karunia penyembuhan, karunia bernubuat dan macam-macam. Kita ini membangun satu tubuh. Jadi jangan sendiri-sendiri maju nih gitu loh. Apapun yang saya punya, ini saya gunakan untuk membangun satu tubuh yang sama. Itu kesatuannya kan kayak gitu itu. Iya. Gitu. Romo, ini ada pertanyaan lagi. Oh, iya. Bagaimana menyikapi kalau ada yang fokus pada hal-hal yang tidak memotivasi atau membangun dan sulit untuk berbaur atau bergabung dengan yang berbeda dengannya? Jadi hanya pro ke yang sependapat atau yang sama dengannya. Bagaimana ini, Romo? Dari Ibu Yunita. Ya, itulah kenyataan tadi saya katakan. Kenyataan untuk membangun kesatuan itu seringkali tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Teori ini gampang itu, tapi tekan pelaksanaan kita akan ketemu dengan pribadi-pribadi kayak gitu itu. Itu bukan hanya satu dua, pasti di semua tempat ada kok. Di semua paroki, di semua komunitas ada yang kayak gitu. Kalau itu intern kita, orang dalam artinya sama-sama seiman, yang Katolik begitu, kita bisa ajak omong. Pribadi-pribadi ya satu orang ngejak omong yang dekat siapa, diminta tolong. Saya kadang-kadang begitu, udah nggak ngomong langsung sih. Saya melihat orang ini dekat dengan siapa, lalu saya ngomong tolonglah kancamu kayak digandani diajak omong begini. 1-2 kali diajak omong, kalau sudah tidak mempan ya kadang-kadang saya seperti kita nyontoh Yesus yang seperti ini hanya bisa dengan doa. Lah ya mau diapakan lagi? Tapi sekali lagi jangan sampai energi kita, fokus kita habis untuk yang satu itu. Seringkali justru yang terjadi ada satu orang yang begitu, lalu semuanya fokus ke situ semua, ke orang ini tok. Akibatnya yang lain yang berkehendak, yang berniat baik malah tidak tersapa karena kita semua sibuk dengan satu ini. Yang kedua, semakin terpecah. Kenapa? Karena setiap kali kita kumpul lalu kita ngomong ke yang itu. Bukan bersatu, tapi semakin terpecah. Ada yang mengalami begitu, lalu saya tanya, benar nggak orang itu diajak omong langsung? Ya enggak, mau diajak omong angel. Ya kan akhirnya lingkaran setan itu nanti. Kalau memang masih bisa diajak omong. Kalau tidak, dijadikan bahan doa. Bukan dijadikan bahan omongan. Nanti nggak pernah selesai itu. Ya, apalagi orang lain ya. Dalam keluarga saja kan mesti, saya mengatakan, dalam setiap keluarga selalu ada, di antara sekian anak, itu ada yang istimewa. Saya mengistilahkannya yang menjadi bahan doa. Yang lain baik gitu. Ada satu yang rada angel. Ya inilah bahan doa, bukan bahan omongan. Ini bahan doa. Bagaimana kita mendoakan, bukan ngomong kayak gitu kan. Gitu. Ya, baik Romo. Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan ke Romo. Setelah itu kita lanjutkan ke pengumuman dan doa penutup. Romo, saya punya teman yang menikah dengan beda agama. Dia Katolik dan istrinya Kristen. Berarti yang Katolik yang pria, yang wanita Kristen. Dia merindukan supaya dapat berjalan dalam satu iman Katolik.
tetapi belum terrealisasi sampai sekarang dan sudah berjalan 10 tahun pernikahannya. Karena perbedaan agama ini masalah dan menyebabkan pertengkaran karena menganggap ajaran agama yang paling benar. Bagaimana tanggapan Romo akan masalah ini? Silakan Romo. Ya, sebagai orang Katolik itu memang ya harus meyakini ajaran Katolik lah yang paling benar. Itu wajib. Karena kalau tidak nanti repot ya. Dan aku kira semua penganut agama pasti akan berpikir, memang harus berpikir begitu. Karena kalau dia tidak berpikir agama yang paling baik, lalu untuk apa dia milih agama ini atau apa tidak milih agama gue gitu loh. Tetapi juga kita harus menyadari begini, ada kebenaran-kebenaran yang kita temukan juga dalam agama-agama lain gitu ya. Jadi kalau soal ibadatnya, imannya itu memang tidak bisa dikompromikan sih. Tetapi ada hal-hal yang mesti dilakukan dalam kebersamaan. Contohnya tadi membangun rumah tangga dalam kedamaian, cinta kasih. Itu agama manapun pasti akan ke situ sebetulnya. Arahnya kan ke situ. Nah, bahwa di dalam perbedaan agama lalu justru menimbulkan perpecahan, justru ini yang juga menjadi keprihatinan Yesus kan di situ sebetulnya. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Coba dilihat dalam, saya tidak ingat persis, Korintus atau Efesus itu ya, ketika Paulus ngomong soal perbedaan itu. Yesus sendiri mengatakan, bagaimana Paulus mengatakan, ada perkawinan beda antara yang beriman dan yang tidak beriman. Lalu bagaimana orang yang tidak beriman ini dikuduskan oleh yang beriman? Kalau dalam hal ini kita terapkan, antara yang Katolik dan yang non-Katolik, bagaimana yang Katolik ini menguduskan pasangannya yang non-Katolik? Menguduskan. Kalau kita ngomong soal menguduskan, tidak mungkin orang menguduskan kok malah ngejak ribut itu kan, ya tidak lah. Kita tidak mungkin juga menguduskan dengan memaksa. Kekudusan itu kan karya Allah. Tugas kita membuka jalan supaya karya Allah ini terlaksana. Tapi yang menguduskan itu Allah, dan kitalah yang menjadi saluran kekudusan. Dalam sebuah perkawinan yang beda, bagaimana pihak Katolik membantu membuka jalan Allah menguduskan pasangannya yang non-Katolik. Memang ada saat-saat mesti tegas ya, ketika pasangan yang non-Katolik tadi misalkan memaksakan kehendaknya dia, ya kita mesti tegas bahwa saya tidak bisa ini. Tetapi kita juga harus menyadari kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti kita. Papaku itu kan jadi gini, mama papa nikah tahun 72. Mama sudah Katolik sejak SMP, papa itu belum Katolik. Mereka zaman itu kan bisa hanya nikah sipil. Hanya nikah sipil bisa. Papa itu baptis ketika tahun 97, aku sudah tahun pastoral. Nah, ternyata ketika aku kecil, aku lihat papa berdoa katanya. Suatu ketika iseng saya tanya, papa ini jane sok berdoa enggak? Papa mengatakan, ya berdoa. Saya tanya lagi, lah papa berdoanya emang siapa? Ya emang Tuhan. Nah Tuhannya siapa? Papa enggak bisa jawab. Tapi dia berdoa kepada Tuhan pada saat mama juga berdoa secara Katolik. Padahal mama itu nggak bisa komuni 22 tahun karena nikah sipil tok. 22 tahun nggak bisa komuni, tapi berdoa di rumah. Dan ketika papa melihat mama berdoa di rumah dengan Katoliknya, dengan ada salib dan patung Maria, papa berdoa. Saya tahu ketika saya sakit waktu kecil papa berdoa. Nah itulah mungkin cara mama menguduskan papa, mengingatkan untuk berdoa walaupun dalam tanda kutip papa nggak tahu berdoanya emang sopo, gitu toh. Itu contoh menguduskan. Jadi saya kira itu cara yang mesti kita tempuh ya untuk membawa kekudusan dalam keluarga. Bekerja sama dengan pasangan yang berbeda, yang sama-sama punya niat baik membangun rumah tangga ini, supaya kekudusan ada di dalam rumah tangga itu. Soal bahwa dia menjadi Katolik, ya kita berharap kita mengajak bukan memaksa. Aku memang gereja, melu lah. Terus suatu ketika mungkin anak juga, papa mau mama atau papa yang tidak Katolik gitu ya, aku mau berdoa ditemani ya. Itu kan salah satu cara saja, tidak terasa gitu loh. Ayo aku mau gereja, malah padu ya situ gereja malahan. Gitu. Begitu. Baik, terima kasih Rom. Mungkin
Intinya tidak saling memaksa ya Romo, Ya. saling menghargai dan saling memberi Mengajak. teladan gitu. Mengajak beda dengan memaksa loh ya. Iya. Iya, mengajak dengan iman. Iya. Baik, terima kasih Romo untuk sharingnya, untuk firmannya semua luar biasa mantap. Juga untuk Tulkium dan Paijonya yang Itu sangat teman dinanti-nantikan. Baik. Romo, sebentar kami akan pengumuman dulu ya Romo. Setelah itu minta tolong Romo doa penutup dan berkat dari Romo. Pengumuman saya bacakan ya Vera. Terima kasih Romo Seko sebelumnya atas firman-Nya yang begitu baik. Selamat siang Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami akan membacakan pengumuman acara komunitas Bunda Kudus untuk pekan ini. Bindoman Selasa depan, tanggal 26 April 2022 pukul 10 akan dilayani oleh Romo Albertus Joni dari Lampung dengan tema bertumbuh dalam komunitas gereja pasca pandemi. Pengumuman kedua, kursus Alkitab di Verbum diselenggarakan hari Kamis tanggal 21 April pukul 10 bersama Romo Ignatius Budiono Okam dengan materi pengajaran memahami kitab Mazmur dan menikmati Mazmur sebagai buku doa. Pengumuman ketiga, Bapak Ibu yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih melalui BCA 464 567 5674. Saya ulang lagi nomor rekeningnya BCA 464 567 5674 atas nama Erni Estiawan atau Setiawati Mulyo. Pengumuman yang keempat, kami Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor untuk pemeliharaan tanah suci Holy Land. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan barang-barang tersebut atau memberikan hadiah atau souvenir kepada teman atau kenalan, ini bisa membantu pelayanan Pater Robi dengan menghubungi Ibu Agnes dengan nomor WA seperti yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dari kami komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Cik Rani. Romo, boleh minta tolong doa penutup ya Romo? Ya, oke. Mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa mendampingi perjalanan dan perjuangan hidup kami, sehingga kami selalu menyadari betapa indahnya kehadiran dan kasih-Mu di dalam hidup kami ini. Secara khusus pada siang ini kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau memberikan kesempatan bagi kami yang baru saja merayakan kebangkitan Yesus Putra-Mu dalam perayaan Paskah kemarin, untuk semakin mendengarkan sabdanya, untuk juga berjuang mewujudkan wasiat-Nya supaya kami semua menjadi agen-agen cinta kasih, perdamaian dan kesatuan dimanapun kami berada, dalam keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, atau dimanapun pula. Bantulah kami untuk supaya kami selalu ingat akan wasiat Yesus ini dan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Minimal kami tidak menjadi sumber perpecahan, sehingga kesatuan kami akhirnya menghasilkan buah melimpah yang menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapak atas semua yang Kau berikan kepada kami dalam siang ini, kebersamaan kami ini. Kini kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Semoga apapun aktivitas kami ini selalu selaras dengan kehendak-Mu,
dan menjadikan kami tadi menjadi agen persatuan. Dampingilah kami, bimbinglah kami, berkati juga keluarga-keluarga kami dan semua orang yang berkehendak baik, agar kasih-Mu senantiasa hadir di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Romo. Silakan Cik Lucy. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, Bapak Ibu semua. Sungguh luar biasa menguatkan firman yang memberkati kita semua. Kita tetap menjadi satu untuk terus melayani Tuhan seperti Yesus dan kita adalah satu. Kita angkat pujian ini, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, Romo. Sampai jumpa lagi hari Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Cik Lucy bersama teman-teman. Terima kasih Terima kasih Romo Seko. Selamat siangnya. Terima kasih Bu Lucy. Terima Buat Romo. ibu ya Romo. Terima kasih Romo. Thank you, Vini.